Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian fungsi di dalam MyUp Accounting, yaitu adalah fungsi dari penjurnalan atau biasa disebut dengan jurnal umum. Nah, di dalam MyUp Accounting ada beberapa menu untuk melakukan atau yang berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan penjurnalan. Namun dalam hal ini kita hanya membahas tentang satu bagian, yaitu record journal entry. Nah, record journal entry ini sebenarnya fungsi utamanya adalah menginput jurnal yang dimana penjurnalan tersebut tidak bisa masuk di dalam penjurnalan yang lain, tidak bisa masuk dalam banking, sales, ataupun purchase, maka bisa kita masukkanlah dia di record journal entry. Nah, namun selain itu sebenarnya dia juga bisa menginput semua ya. Kali ini kita akan menginput seperti biasa. Bagaimana cara untuk melakukan record journal entry dari setiap transaksinya, kita akan mulai. Jadi yang pertama, di sini boleh kita pilih record journal entry-nya, akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita akan masuk tanggal. Kita akan mulai aja. Yang pertama, di sini ada beberapa contoh. Nah, ini dia. Di sini dia bulannya per Januari, kita buat aja dia per bulan September. Karena tanggal untuk bagiannya memang dia harus pas ya, dia tidak boleh lewat. Oke, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 4.500.000. Nah, untuk gaji karyawan atau beban gaji karyawan, bagaimana sih sebenarnya jurnal umumnya? Melihat dari transaksi per tanggal 1, berarti ini akan mengakibatkan beban gaji bertambah dan kas kita akan berkurang. Karena kita harus membayar ya, kas perusahaan akan berkurang. Berarti jurnal umumnya adalah beban gaji pada kas. Maka dari itu, di sini kita bisa buat memonya pembayaran beban gaji. Lalu bagaimana penginputannya? Silakan nanti boleh dipilih ini di bagian bawah. Kamu boleh klik pada bagian tombolnya. Lalu cari di sini beban gaji. Nah, ketepatan karena beban gaji tidak ada di sini, maka kita bisa tambahkan di sini ada new. Kita pilih new, lalu kita pilih di sini beban gaji. Kita cek berapa kode dari beban gaji. 1700. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Kita pilih tadi ini ya, beban gaji. Ini saya dapat use account sebesar berapa? Tinggal diketikkan 4.500.000 rupiah. Nah, lalu yang berikutnya pada kas. Sebesar berapa? Kasnya dikredit sebesar sama. Nah, tinggal ditekan tombol tab, maka dia akan masuk. Oke, yang berikutnya kembali, untuk pajak dia tidak kita kenakan pajak, jadi dia not reportable, not tax ya. Nah, untuk pembayaran gaji, ini kan sudah ada keterangannya dalam contoh soal kita, bahwa katanya untuk gaji itu dibayar tanggal 1 dan 15. Kan secara logika memang pembayaran gaji itu dilakukan secara rutin. Benar ya? Nah, maka karena ini adalah kegiatan transaksi yang berulang, maka kita sebenarnya boleh save. Sehingga nanti di periode berikutnya pada saat kita butuh, kita tinggal panggil. Oke? Nah, di sini kita klik save. Lalu sudah ada, ya, kita save. Oke, nah itu tadi hanya untuk menyimpan pencatatannya ya. Oke, kita lanjutkan kembali kalau sudah. Yang berikutnya, setelah transaksinya semua sudah kita input dengan benar, maka untuk menyimpannya kita boleh klik record. Kita lanjut untuk tanggal berikutnya. Tanggal 4, dibeli peralatan secara tunai. Oke, tanggal 4, pembelian peralatan.
setelah itu kita akan masuk penjualannya. Jika dibeli peralatan saja secara tunai, berarti untuk jurnal umumnya bagaimana? Kan kalau kita beli peralatan secara tunai, berarti di satu sisi peralatan kita bertambah, di sisi lain karena kita membeli tunai, uang kita berkurang. Berarti jurnalnya adalah peralatan pada uang atau pada kas. Maka langsung kita isikan peralatan sebesar 900 pada kas. Di kreditnya 900. Nah, setelah itu ini bukan kegiatan transaksi berulang, jadi jangan di-save. Kita langsung pilih record. Transaksi yang ketiga, dibayar pemasangan iklan mini, berarti ini adalah beban iklan. Berarti sama seperti pembayaran gaji. Kalau pembayaran beban iklan berarti beban perusahaan bertambah, di sisi lain kan kita bayar berarti uang kita berkurang. Berarti penjurnalannya adalah beban iklan pada kas. Nah, kita akan cek untuk beban iklan sendiri 61100. Kita akan lanjutkan, berarti tanggal 6 bayaran beban iklan. Oke, kadang-kadang kita pilih new. Ketikkan di situ beban iklan. Oke, kita akan pakai klik, cari beban iklan sebesar berapa, kita akan cek sebesar Rp50.000. Lalu pada kas, karena bebannya kan kita bayar tunai, jadi ini berarti cash. Oke, kalau sudah silakan boleh di record. Nah, yang berikutnya pembayaran sewa gedung untuk bulan Januari, berarti sama beban sewa. Oke. Tanggal 8. Oke, kita akan cari ke sini. Oke, langsung aja. Kita akan cek untuk pembayaran sewa. 3 juta ya. Oke. Pada kas. Oke. Nah, yang berikutnya kembali pembayaran beban listrik, air, dan telepon ya. Berarti masing-masing ya, beban air, beban listrik, dan beban telepon. Oke, kita akan buat dulu untuk tanggalnya. 12 Januari.
15. Kita akan mulai. Yang pertama, beban air beban listrik beban telepon. Oke, langsung aja. Pertama beban air ya. Beban air sebesar 55.000. Oke. Nah, di sini pada apa? Masih sama, setiap pembayaran beban berarti dia biasanya dibayar tunai, berarti dia menggunakan kas. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah transaksi yang berulang, maka kita boleh save as. Oke, kita record. Lalu setelah itu di tanggal yang sama, pembayaran beban listrik Rp65.000. Oke, kita record. Yang berikutnya kembali pembayaran beban telepon Rp135.000. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Tanggal 15. Pembayaran gaji kembali 4.500.000. Nah, kalau sudah, tanggal 15 kita akan cek. Berketepatan karena transaksinya sudah pernah kita simpan, kita bisa pilih use. Nah, sini tinggal apa? Kita tinggal cari pembayaran beban gaji, ini dia. Maka dia langsung masuk. Oke, kita tinggal cek debit kreditnya. Kalau sudah pas, tinggal di record. Itu tadi dia keuntungannya pada saat kita menggunakan save as ya. Transaksi yang berulang kita simpan. Oke, yang berikutnya dibeli perlengkapan kantor secara tunai. Maka di sini kita lanjut pembelian perlengkapan. Berarti kalau kita beli perlengkapan kita bertambah. Sebesar berapa? Sebesar 250.000. Di sisi lain, karena kita beli secara tunai, berarti kas perusahaan kita berkurang. Berarti dia kita masukkan di kredit, ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut bagian yang berikutnya. Untuk yang berikutnya, ini kita bisa pilih record.
Oke, kita bisa pilih record. Nah, seperti itulah kira-kira untuk memasukkan transaksi penjurnalan di dalam record journal entry. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang penjurnalan menggunakan 3 bagian, yaitu record journal entry, spend money, dan juga receive money. Oke, nah sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga video pembelajarannya berguna bagi teman-teman semua. Selamat pagi.